Pengertian itu memerlukan usaha. Pengetahuan seringkali kita hanya duduk saja kita sudah tahu tentang sesuatu. Malahan kita seringkali mendengar tentang gosip dan kita bisa tahu tentang sesuatu hal dan belum tahu bahwa itu benar atau tidak. Tapi ketika kita mengerti tentang sesuatu hal, itu adalah bekal yang luar biasa dalam hidup saudara. Sudah zamannya sekarang ini saya mau ajak saudara untuk mengerti firman Tuhan. Kita tidak bisa di dalam kehidupan ini yang sekedar hanya tahu saja firman Tuhan. Bapak, kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian yang luar biasa. Engkau adalah harapan kami Tuhan. Engkau adalah Allah kenapa kami ada pada saat ini. Engkau adalah sumber dari kehidupan kami. Dan Engkau adalah tujuan kemana kami nanti akan pergi. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang hidup. Dan kami dibekali dengan firman yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu memerdekakan kami. Kami tahu bahwa firman-Mu senantiasa memberikan pelita dan pedoman bagi langkah-langkah kami. Kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Kami berterima kasih buat kehidupan ini Tuhan, karena kami tahu masa depan kami dipegang penuh oleh Tuhan. Tuhan sudah ada di sana menyiapkan hal-hal yang terindah bagi kami. Kami mengucap syukur buat hari ini, berterima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Pada saat ini Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami, meneduhkan semua suara-suara dalam hati kami. Kami mau mengerti firman Tuhan, dan kami mau diberikan kuasa untuk melakukan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Roh Kudus, Engkaulah mentor agung kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang luar biasa, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Sudah makan siang? Sudah sarapan? Sudah ya? Oke. Kita mau bahas firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan pada siang hari ini, pengertian. Karena pengertian itu adalah sesuatu hal yang perlu usaha. Kita bisa datang ke gereja dan kita bisa tahu tentang firman Tuhan, tapi belum tentu kita mengerti firman Tuhan. Kita bisa datang ke ibadah. Minggu depan ada lagi hamba Tuhan yang berdiri di depan sini, diberikan waktu 40-45 menit, dan kemudian kita pulang. Dan ketika kita hanya mau tahu saja, bisa tahu firman Tuhan, tapi belum tentu kita mengerti firman Tuhan. Pengertian itu memerlukan usaha. Pengetahuan seringkali kita hanya duduk saja kita sudah tahu tentang sesuatu. Malahan kita seringkali mendengar tentang gosip, dan kita bisa tahu tentang sesuatu hal dan belum tahu bahwa itu benar atau tidak. Tapi ketika kita mengerti tentang sesuatu hal, itu adalah bekal yang luar biasa dalam hidup saudara. Sudah zamannya sekarang ini saya mau ajak saudara untuk mengerti firman Tuhan. Kita tidak bisa di dalam kehidupan ini yang sekedar hanya tahu saja firman Tuhan. Ketika saudara hanya tahu saja firman Tuhan, saudara kerap kali akan mengambil keputusannya salah karena tidak mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara belum mengerti, berusahalah untuk mengerti. Puji Tuhan ketika Tuhan bisa bukakan sendiri kepada saudara. Kalau tidak, tanya sama gembala saudara, sama mentor saudara, koordinator saudara, ketua FA saudara, siapapun, berusaha untuk mengerti. Di semua aspek kehidupan saudara yang saudara sedang gumuli. Saudara lagi masuk ke dalam sebuah hubungan, saudara sedang mau menikah, atau saudara lagi dalam pergumulan pernikahan, apapun bentuknya, saudara dalam hal keuangan, cari tahu dan betul-betul mengerti firman Tuhan. Karena di situ sumbernya, di situ adalah jawabannya, dan semuanya ada hikmat yang ada di dalamnya. Nah, sumber hikmat, sumber daripada segala hikmat, itu ketika saudara mulai belajar untuk terus mengenal pencipta saudara. Perhatikan ini baik-baik. Setiap kali saudara mengenal pencipta saudara, lambat laun saudara juga akan mengenal diri saudara sendiri. Karena kalau tidak kenal sama penciptanya, saudara akan sulit untuk mengenali diri sendiri. Alhasil saudara akan terkaget-kaget dengan perkataan atau perbuatan yang saudara lakukan, dan saudara sampai betul-betul kaget. Wow, saya baru katakan itu. Wow, saya baru lakukan itu. Karena nggak kenal sama diri sendiri. Setiap kali orang tidak mengenal diri sendiri, dia tidak memiliki hidup ini. Dia tidak memiliki hidup ini. Jadi kuncinya harus mengenal siapa pencipta kita. Hosea ayat yang keempat, Hosea pasal yang keempat, ayatnya yang keenam mengatakan begini, saudara. Kita buka bersama-sama. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Kalau saudara baca hanya sepintas saja, ayat ini saudara akan menemui kesan yang sangat bisa dikatakan ngeri, atau bisa dikatakan kok begitu sih Tuhan? Kok sampai saya ditolak dan lain sebagainya, karena kok Tuhan kan bukan Tuhan yang suka menolak umatnya dan lain sebagainya.
Kalau dipelajari bahasa aslinya, ayat ini adalah ayat yang betul-betul sebenarnya adalah warning kepada jemaat Tuhan. Bukan serta-merta Tuhan menolak, tapi sebenarnya kata yang ada di sini artinya adalah Tuhan tidak bertanggung jawab sama hidup saudara. Perhatikan ayat ini baik-baik. Hosea 4 ayat 6 mengatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kata menolak di situ artinya adalah Tuhan tidak bertanggung jawab sama hidup saudara. Dan kemudian berikutnya, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kata melupakan juga artinya sebenarnya adalah Tuhan tidak bertanggung jawab sama keturunan yang berikutnya, sama the offspring, sama keturunan, sama generasi berikutnya. Pemberian kerajaan surga yang paling berisiko adalah pemberian kebebasan untuk memilih. Pemberian kerajaan surga yang paling berisiko adalah pemberian kebebasan untuk memilih. Kenapa Tuhan berikan kebebasan untuk memilih? Pemberian ini merupakan pemberian yang sangat berisiko karena manusia bisa serta-merta datang kepada penciptanya dan katakan, aku tidak percaya kepada engkau. Oh, berisiko. Aku tidak percaya, aku tidak mau lakukan firman-Mu. Kemudian saudara bertanya, loh Pak, kenapa nggak langsung dibuat aja manusia semuanya mengasihi Tuhan, tidak ada lagi dosa di muka bumi ini? Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Oh bisa, bisa. Tapi itu bukan kasih yang sebenarnya. Manusia melakukan kasih yang sebenarnya adalah ketika manusia diperhadapkan dengan pilihan. Ada pilihan untuk tidak mengasihi, ada pilihan untuk mengasihi, ada pilihan untuk membenci, ada pilihan untuk mengampuni, ada pilihan yang negatif, ada pilihan yang positif, ada pilihan yang salah, ada pilihan yang benar. Ketika saya memilih yang benar, ketika saya diperhadapkan dengan pilihan dan saya memilih yang benar, itulah kasih yang sebenarnya. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Sebentar saya akan bagikan ayatnya kepada saudara. Kasih adalah keputusan, decision. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, ketika kita memilih hal yang benar, itulah kasih yang mulia. Jadi Tuhan menciptakan umat manusia dan diberikan kebebasan untuk memilih. Kerajaan surga sudah tahu bahwa itu adalah pemberian yang sangat berisiko. Saudara, ketika manusia mengambil keputusan untuk tidak mau kenal dengan Allahnya, tidak mau kenal dengan Tuhannya, tidak mau kenal dengan penciptanya, firman Tuhan di Hosea dikatakan, aku angkat tangan, aku tidak bertanggung jawab sama hidupmu. Kenapa? Kata imamku di situ, aku menolak engkau menjadi imamku, aku tidak bertanggung jawab, engkau tidak akan bisa menjadi imamku. Kata imamku itu adalah saudara menguasai hidup saudara sendiri, menjadi imam atas hidup saudara sendiri. Karena musuh saudara dan saya yang paling besar bukan iblis. Kata it is finished, kata sudah selesai di kayu salib, itu adalah kata yang sangat dahsyat. Kata it is finished, kata sudah selesai adalah kata yang menggambarkan kepada umat manusia bahwa segala sesuatu sudah ditanggung, penebusan sudah terjadi, pengampunan dosa sudah terjadi, hidup kekal sudah diberikan, dan iblis sudah dikalahkan. It is finished, sudah selesai. Jadi pergumulan saudara sebenarnya yang paling berat bukan lawan iblis, lawan diri sendiri. Iblis nggak punya akses ke dalam hati saudara, dia hanya punya akses ke dalam pikiran saudara. Pikiran saudara adalah medan tempur setiap hari. The mind is a battlefield. Dia akan ganggu pikiran saudara hari lepas hari dengan cobaan demi cobaan. Dan saudara akan terus mengambil keputusan di situ. Lawan saudara yang terberat adalah diri saudara sendiri. Ketika saudara makin kenal dengan Tuhan, saudara akan makin kenal dengan diri sendiri. Saudara akan bisa menjadi imam atas diri sendiri. Tahun 86 saya mendarat di kota yang namanya Tulsa, Oklahoma, daerah Midwest di Amerika. Saya tinggal di sana dan saya beberapa state yang lain saya tinggal selama 13 tahun, sekolah, kerja dan lain sebagainya. Di tahun 80-an, negara Amerika adalah negara yang betul-betul takut sama Tuhan. Sampai-sampai beberapa teman-teman saya hamba Tuhan dipanggil ke White House untuk mendoakan presiden-presiden pada saat itu, Bush, George Bush, Ford, Reagan dan lain sebagainya. Dan mereka malahan minta ketika didoakan ditumpang tangan malahan di atas kepalanya, supaya mereka bisa memimpin negara itu dengan baik dan benar. Saudara, pada saat itu ketika negara itu betul-betul hidup takut akan Tuhan, mulai ada kelompok-kelompok yang masuk ke dalam pemerintahan dan mulai menyuarakan suara-suara mereka, meminta negara itu untuk betul-betul memberikan mereka perhatian.
karena mereka katakan bahwa kami juga mempunyai hak, the human rights. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang pro aborsi. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang pro dengan perkawinan sesama jenis. Dan pada saat itu hampir semuanya ditolak oleh pemerintah Amerika. Ditolak. Karena negara ini negara yang didirikan di atas firman Tuhan. Uangnya saja in God we trust. Tapi mereka tidak tinggal diam, mereka terus tekan pemerintahan. Dan pemerintah Amerika pelan-pelan melupakan pengenalan akan Allah. Dan itu terjadinya gradually, pelan-pelan terjadi. Bulan Desember kemarin saya dengan keluarga saya di sana, saya mulai hitung dari 50 provinsi. Sekarang sudah 37 provinsi yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan bukan sekedar itu saja, mereka menuntut pemerintah untuk melegalkan mereka mengadopsi anak. Saudara bisa bayangkan, anak-anak dibesarkan di dalam keluarga yang mereka sebut papa mama, tapi dua-duanya laki-laki. Papa mama dua-duanya wanita. 37 provinsi. Dan mereka akan teruskan sampai 50 provinsinya. Tahun lalu saya pernah ada di depan sebuah gereja yang dibentuk dari kaca, jadi saudara bisa lihat ibadah di dalam, luar biasa indahnya. Waktu saya deketi ke situ, saya ambil foto di situ, dilihat di dalam ternyata ada pernikahan. Saya terkaget-kaget, saya masih ada fotonya, saya lihat di dalam situ ada pernikahan wanita dan wanita. Waktu saya ngomong sama petugas gerejanya, dia bilang begini, bagus ya Pak ya, breakthrough is a breakthrough, terobosan baru katanya gitu. Hampir saya jitak ke petugas gerejanya. Sudah kejadian. Dan kalau sampai gereja lokal tidak mau mengawinkan pasangan-pasangan sesama jenis, gereja bisa ditutup di sana. Pendetanya bisa pidana. Bayangkan, hari lepas hari, tahun lepas tahun, pemerintah melupakan pengenalan akan Allah. Alhasil negara ini adalah negara yang mempunyai populasi di penjara terbanyak di dunia. Dari 100% inmates, dari 100% napi yang ada di seluruh muka bumi ini, 25%-nya ada di Amerika. Ribuan orang, 6.000, 7.000, 8.000 bertambah terus setiap tahun ada di penjara. Karena apa? Generasi demi generasi tumbuh tanpa sosok fathers, tanpa sosok ayah, tanpa sosok keluarga yang utuh. Dan mulailah mereka tumbuh besar, dan firman Tuhan di Hosea dikatakan, aku pun angkat tangan sama generasi berikutnya. Aku pun tidak bertanggung jawab sama generasi berikutnya. Setiap tahun 35.000 sampai 40.000 orang ditembakin di sana, saudara. Karena orang dipecat dari pekerjaan, keluar nggak suka, balik lagi nembakin teman-teman sekerjanya. Orang nggak suka di sekolah karena dibully, keluar dari sekolah balik lagi ditembak-tembakin teman-temannya. Setiap hari. Yang saudara dengar berita mungkin yang besar-besar, tapi setiap hari ada orang meninggal. 35.000 sampai 40.000 orang setiap tahun. Dan kalau saudara nonton State of the Union Presiden Obama beberapa bulan yang lalu, dia katakan di depan kongresnya, di depan DPR, dia katakan negara ini adalah negara yang melakukan terobosan-terobosan luar biasa. Karena negara ini adalah negara yang memperhatikan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kita melegalkan perkawinan sesama jenis. DPR-nya berdiri, semuanya tepuk tangan. Saya nonton, saya merinding. Dalam hati saya, wow, waktu tahun 80-an gak mungkin itu terjadi. Tapi generasi demi generasi melupakan pengenalan akan Allah, dan Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak bertanggung jawab sama hidup mereka. Tuhan tidak bertanggung jawab sama generasi berikutnya. Makin saudara kenal sama pencipta saudara, saudara akan makin kenal dengan diri saudara sendiri. Saudara akan menumbuhkan hikmat dalam hidup saudara untuk melakukan yang benar dalam Tuhan. Siapa yang suka minum kopi? Ada? Gak ada loh. Gak ada yang angkat tangan. Oh, ada beberapa. Oke, puji Tuhan. Siapa yang suka minum kopinya hitam, tanpa gula dan tanpa krim, seperti saya? Gak ada juga. Saya orang aneh sendiri berarti ya. Saya ini peminum kopi yang cukup ekstrim bagi beberapa orang, karena saya minumnya ya begitu, hitam. Barusan saya minum kopi di belakang, wah dahsyatnya luar biasa. Dan saya ini karena minum kopi, jadi saya koleksi kopi. Di rumah, di tempat-tempat ketika saya pergi, saya beli kopi. Saya udah bisa jelaskan sama saudara, dari Aceh, Gayo sampai Papua, saya udah pernah minum kopi-kopinya. Saya tahu tempat kopi yang terbaik dan lain sebagainya menurut saya. Dan saya buat jurnal
Dan saya suka minum kopi. Satu waktu saya pergi ke Frankfurt di Jerman, saya bilang sama orang lokal, kopi yang paling enak mana? Dia kasih tunjuk, ini Pak. Kemudian saya beli, walaupun mahal, saya bilang udahlah, jarang-jarang juga kesini, saya beli di Toples. Waktu saya bawa pulang, saya sempat bilang sama Mbak di rumah, Mbak, ini kopi saya suka sekali. Hati-hati ya Mbak, karena saya punya anak kecil waktu itu masih 5 tahun. Salah-salahnya Mbaknya taruh kopinya di kulkas. Kan kopi nggak boleh taruh di kulkas, taruh di kulkas Toplesnya. Dan saya heran juga kenapa anak kecil tuh suka banget buka-buka kulkas. Buka kulkas, lihat, tutup lagi, nonton TV, nanti buka lagi, seolah-olah ada yang berubah di situ, ditutup lagi, terus begitu. Jadi satu waktu saya nggak di rumah, istri saya nggak di rumah, anak saya yang masih 5 tahun buka kulkas. Waktu dia buka kulkas, dia lihat itu ada toples isinya kopi. Dia keluarkan, dia taruh di meja, dia buka tutupnya. Kemudian dia mulai ambil tangannya, dia masukin tangannya ke dalam toples, dia mulai ambil biji-biji kopi itu yang sudah menjadi serbuk. Dia mulai masukin ke mulutnya. Pahit dong. Mana ada orang minum atau makan kopi kayak begitu? Pahit pasti. Saya bisa bayangkan mukanya pasti begitu. Anak ini tidak ngerti, hanya punya pengetahuan. Pengetahuannya begini, kalau tidak enak, buang. Kalau sesuatu yang masuk ke dalam mulut tidak enak, buang. Dan karena dia anak saya, dia pandai, puji Tuhan, haleluya. Dia betul-betul tutup toplesnya, dibuka. Dia pergi ke dapur, dia cari tempat sampah, dia tuang isinya ke tempat sampah. Kalau dia tidak begitu pandai, dia akan tutup toplesnya, dia akan buang sampai toples-toplesnya. Itu gampang bisa diselamatkan, toplesnya tinggal dibersihkan, luarnya, dalamnya masih aman. Ini enggak pandai ini anak. Dibuka, dia tuang sampah. Saat itu waktu dia lagi tuang isinya, Tuhan mengirimkan mbaknya masuk ke dalam dapur. Dan waktu mbaknya lihat, mbaknya berteriak, puji Tuhan, kopinya bisa diselamatkan walaupun sisa hanya segini. Mbaknya telepon saya, Pak, itu loh kopinya Pak, kopi yang Bapak suka itu. Ya kenapa Mbak? Mbak kalau mau minum, minum aja, semua di rumah saya boleh minum, boleh makan, terserah Mbak. Enggak Pak, terjadi sesuatu sama kopinya. Terjadi apa? Udah Pak, terjadi sesuatu, udahlah, saya gak bisa ngomong, ditaruh teleponnya. Jam 5 sore saya pulang. Mbaknya bilang, tuh Pak, udah di tong sampah. Diceritakan sama dia. Saya antara kesel, sebel gitu ya, tapi nggak bisa marah. Anak saya nggak ngerti kok, tidak punya pengertian. Dia masuk ke dapur, dia peluk kaki saya, dia bilang, "Hai Daddy." Saya nggak bisa marah. Kenapa kamu buang nak? Daddy juga pasti nggak suka deh. Cobain aja, nggak enak rasanya katanya. Bukan caranya, bukan begitu. Itu harus disedih. Yang nggak ngerti, saya juga percuma jelaskan ke dia. Setiap kali orang hanya sekedar tahu saja, nggak cukup, harus ngerti firman Tuhan. Saya akhirnya tambah mengenal diri saya sendiri ketika saya belajar tentang hal-hal ini. Ada masalah yang sangat simpel, sederhana dalam hidup saya, yang akhirnya saya bisa belajar untuk mengenal diri saya sendiri. Saya ini punya ketakutan, saudara. Saya mau ngaku sama saudara. Ketakutan saya yang pertama adalah saya takut sekali sama jarum. Ada yang takut sama jarum? Jarum suntik maksudnya. Ada? Hebat sekali ya jemaat ini. Ada satu. Hebat ya ini jemaat yang tidak ada takutnya, luar biasa ya jemaatnya. Saya tuh takut sama jarum karena waktu masih kecil saya pengidap asma, saya pernah ditusuk 27 jarum di belakang sini. Jadi saya trauma lihat jarum. Saya kalau anak saya imunisasi saya nggak berani lihat. Saya hanya pegangin tangannya dan saya cuma bilang, "Dok, udah nggak dok?" Kalau dia udah, dokternya bilang udah, saya akan lihat lagi. Saya nggak berani lihat jarum pun, saya nggak berani. Satu waktu saya panas badan saya beberapa tahun yang lalu. Dan selama hidup saya nggak pernah cek darah. Karena kalau cek darah kan harus pakai jarum. Nggak pernah cek darah. Istri saya udah bilang, "Ayo, itu rambut udah nggak ada semuanya, dimakan usia, sudah almarhum rambutnya, ayo dong cek darah, umur kan sudah bertambah." Kan Paulus mengatakan lahiriah makin merosot. Saya selalu bilang begini, nggak apa-apa, darah Yesus kan luar biasa, menyucikan. Selalu ada alasan. Dia bilang ayo dong, cek dong. Nggak pernah mau cek darah. Satu waktu saya panas. Kalau di Jakarta itu kalau panas, saudara, itu panas turun bahaya. Orang-orang Jakarta suka bilang kalau nggak DB, tifus, bahaya, harus cek. Saya telepon dokter, saudara saya, "Dok, gimana ya dok? Ini panas gak turun-turun? Turun naik. Wah, cek darah tuh." Saya bilang, "Gak bisa cek yang lain dok ya? Air liur, air keringet gitu gak bisa ya?" "Gak bisa, cek darah." Mau gak mau cek darah. Saya ngomong sama istri saya, malam-malam, "Sayang, besok kita ke lab ya, cek darah." Wih, hebat, akhirnya ya mau cek darah. Yuk, saya ngomongnya tenang seperti gini ngomongnya. Tapi dalam sini, duk. Tapi gak mau kasih tunjuk sama istri. "Iya besok ya sayang." Gak bisa tidur malamnya. Ketakutannya luar biasa. Besok pagi saya bangun pagi, saya bilang sama istri saya, anak yang pertama sekolah karena udah SMP, anak yang kedua karena masih TK
ikut sama saya, bolos aja, TK nggak apa-apa, bolos-bolos dikit. Karena apa? Saya perlu teman sebanyak-banyaknya, ikut sama saya. Karena ketakutan kan, orang kalau takut perlu teman. Dia ikut sama saya, anaknya. Sampai di tempat lab sana, istri saya ke registrasi, saya duduk di depan TV. Saya di situ saya berdoa, Tuhan, saya nggak perlu ada di sini. Saya perlu ada di kantor saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Makin panas. Semua jurus doa saya ucapkan hari itu. Kuatkan cawani daripadaku juga saya sebutkan. Semuanya deh udah. Pak, kan suster, ayo, jalannya juga begini, biasa-biasa aja. Jaga image. Jaim. Sampai di ruangannya udah nggak ada yang lihat, cuman saya, dia sama anak saya, sama suster. Suster, tunggu dulu suster. Kenapa Pak? Saya takut suster sama jarum suster. Ya ampun Pak, muka serem kayak begitu, takut sama jarum Pak. Benar suster, saya takut suster. Saya ceritakan pengalaman saya. Seperti konseling sama dia gitu. Tenang Pak, tenang. Ada yang namanya baby needle, jarum bayi Pak. Kecil jarum bayi, tenang aja Pak. Jarum bayi. Apapun juga saya takut lah suster. Jarum bayi. Udah Pak, Bapak lihat sana aja Pak. Jangan lihat saya. Waktu saya lihat ke sana, tangan anak saya remes sekeras-kerasnya sampai dia nangis. Sakit Dad, sakit. Karena nervous. Tiba-tiba suster bilang begini, udah Pak, udah selesai. Ih, cepet ya suster ya, gak rasa ya. Iya Pak, memang begitu rasanya. Mesti takut segala Pak. Ini pengalaman simple, sederhana. Waktu saya pulang dari situ, Roh Kudus bilang begini di hati saya, kalau takut, hadapi aja. Sederhana. Saya punya pengalaman baru sama hidup saya sendiri. Saya akhirnya kenal sama diri saya sendiri. Iya ya, kalau takut hadapi aja. Saudara punya pergumulan sama hidup saudara juga masing-masing juga ada. Saudara akan punya pengalaman-pengalaman itu dan Roh Kudus akan kasih tahu wisdom, hikmat sama saudara. Ketakutan saya yang kedua adalah saya paling takut sama tokek. Ada yang takut sama tokek? Luar biasa ini jemaat ya. Melakukan firman Tuhan ini betul-betul nggak ada ketakutan sama sekali di tempat ini, luar biasa. Saya takut sama tokek. Di tempat saya itu, di tempat tinggal saya itu bukan habitatnya tokek. Tokek paling banyak di Bali. 1 minggu setelah itu, waktu saya pulang sampai di kamar mandi saya, di perumahan saya, di tempat itu nggak pernah terkenal ada tokek. Itu bisa-bisanya pagi-pagi 6:30 pagi lagi taruh handuk di kamar mandi, di atas di situ ada tokek. Dan karena 6:30 pagi, jam 6, 6:30 masih bangun, orang kalau baru bangun tuh orang suka bilangnya begini, nyawanya belum nyatu. Jadi antara nih tidur, mimpi atau bener-bener lihat tokek itu masih semuanya nyampur jadi satu. Jadi saya pelotot-pelototan sama tokeknya. Saya pelototin dia juga pelototin saya. Terjadilah pelotot-pelototan. Tokek itu kan kayak cicak, tiba-tiba nanti kepalanya goyang. Dan waktu goyang dia kepalanya goyangnya begini. Ya kan? Waktu dia goyang begitu, saya langsung, oh ini beneran nih. Saya nggak mimpi dan saya udah bangun. Ini bener-bener tokeknya. Di saat itu saya berteriak. Saya tidak panggil nama Tuhan, saya panggil nama istri saya. Gaby, nama istri saya Gaby. Gaby, ada apa? Ada tokek. Saya bilang gitu. Bukain kamar mandinya, pintunya bukain. Waktu dia buka, saya lari keluar. Ada tokek. Istri saya masuk ke dalam. Tiba-tiba saya dengar suara begini. Aduh, lucu banget katanya gitu. Lucu banget. Saya sebelum pergi kantor, saya bilang sama mbaknya, Mbak cari itu tokek. Katanya orang Mbak, tokek itu harganya sekitar 750.000. Katanya, saya juga nggak tahu. Mahal loh Mbak. Mbak cari, kalau Mbak ketemu Mbak jual, uangnya buat Mbak. Kenapa saya ngomong gitu? Saya kasih motivasi buat dia supaya dia cari tokeknya. Sampai hari ini tokek itu nggak pernah ketemu, nggak tahu kan mana. Tapi saya sudah punya hikmat dalam hati saya. Berikutnya saya ketemu sama dia, saya akan pelotot-pelototan sama dia. Karena saya udah punya hikmat dari Tuhan. Kalau takut apa? Hadapi. Saya akan pelototin. Hadapi aja, walaupun gemeteran lututnya, saya akan hadapi. Karena saya tahu saya akan lepas dari itu. Itu hal sederhana. Akhirnya saya kenal lagi diri saya sendiri. Hikmat yang berikutnya, setelah pengenalan akan Allah, baca di Amsal ayatnya yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Kata takut sama Tuhan itu bukan berarti saudara ketakutan sama Tuhan. Kata takut sama Tuhan adalah reverent to Him, menghormati Tuhan. Makin saudara menghormati Tuhan, saudara akan timbul hikmat dalam hidup saudara. Menghormati Tuhan itu berarti menghormati kasih karunia, menghormati karyanya Tuhan, itu bahasa aslinya. Reverent to Him, menghormati itu adalah menghormati kasih karunia, menghormati karyanya Dia. Ingat, kasih karunia Tuhan diberikan cuma-cuma sama saudara, karena harganya begitu mahal, kita nggak bisa beli, dikasih cuma-cuma sama Tuhan. Jangan dipermainkan. Ada yang namanya akibat dosa. Banyak orang suka ngomong begini, wah habis dosa tuh dia lagi bayar harga tuh, lagi hidup dalam kesulitan kan, bayar harga. Saya nggak percaya, karena yang bayar harga Yesus, kita mana bisa bayar harga. Tapi ada yang namanya konsekuensi dosa. Kutuk sudah nggak ada lagi, sudah dipatahkan. Penuduhan penghakiman sudah selesai, it is finished, sudah selesai. Tapi ada yang namanya akibat dosa. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Makin saudara hormati Tuhan, hikmat akan timbul dari situ. Saya adalah orang yang paling bodoh kalau saya pergi kerja. Kalau ayah saya pergi kerja, kemudian dia titip pesan sama saya, Billy, kalau ada apa-apa, papa tinggalin obat merah, ya. Kalau ada apa-apa, ini ada obat merah, jagain adik-adik ya. Papa pergi dulu, mama pergi dulu. Kalau ada apa-apa, ini ada obat merah, hati-hati. Saya adalah orang yang paling bodoh kalau saya jedok-jedokin kepala ke tembok, sama saya loncat-loncat dari atas sampai berdarah-darah. Adik-adik saya ngomong begini, kenapa tuh sampai berdarah-darah? Tenang aja, nggak apa-apa, kan ada obat merah. Obat merahnya nyembuhin nggak? Oke, misalnya sembuhin. Tapi sakit nggak? Siapa yang nanggung sakitnya? Saya. Ada boroknya nggak setelah itu? Ada boroknya. Malu nggak diliatin orang? Malu. Yang nanggung malunya siapa? Saya. Siapa yang bodoh? Saya. Jangan mempermainkan darah Yesus. Orang Kristen, oh Tuhan sudah menyelamatkan saya dan lain sebagainya, menyucikan, darahnya mengampuni saya, terus kemudian dipermainkan. Ingat, ada akibat dosa, dan kalau ada akibat dosa jangan salahkan Tuhan, dan hikmat tidak akan timbul dari situ. Dengan jelas Alkitab mengatakan hikmat itu akan keluar, hikmat itu akan timbul ketika ada respect, reverent to Him. Saudara, ada anak 21 tahun datang kepada saya nangis-nangis, bilang, Pak, tolong saya Pak. Kenapa? Saya kan pengerja gereja Pak. Oh iya, terus kenapa? Saya itu pengerja gereja Pak, saya itu betul-betul dalam keadaan yang sulit Pak. Kenapa? Gini Pak, pacar saya hamil Pak. Waduh, pacar saya juga pengerja gereja Pak. Waduh, Pak, gembala saya belum tahu Pak. Pak, orang tua saya belum tahu Pak, cuman Bapak yang tahu Pak, tolong doakan Pak. Pak, Bapak percayakan Pak bahwa Tuhan penuh dengan mujizat? Betul, saya bilang gitu. Pak, Bapak percayakan Pak bahwa Tuhan itu maha pengampun? Betul. Pak, Bapak percayakan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat? Betul, saya bilang gitu. Oleh sebab itu Pak, mari kita berdoa. Bersama-sama kita setuju dan sepakat Pak. Kita berdoa mujizat, pasti mujizat apa? Saya bilang gitu. Kita berdoa Pak. Kita tumpang tangan. Besok pagi kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang Pak dalam nama Tuhan Yesus. Hampir saya jitak kepalanya dia. Enak aja. Nggak ada akhirnya doa seperti itu, doa pemulihan terjadi dan lain sebagainya, dan akhirnya dia ketahuan dan akhirnya harus menikah muda. Yang satunya tadinya harus sekolah, yang satunya lagi harus bekerja. Semua rencana mereka buyar di umur 21 tahun, 22 tahun. Mereka mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya. Apakah itu kutuk dari Tuhan? Bukan. Itu akibat dosa, akibat ulah sendiri. Ketika mereka minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Tapi ada akibat dosa. Jangan mempermainkan kasih karunia. Makin saudara menghormati kasih karunia Tuhan, hikmat itu akan timbul dalam hidup saudara. Yang ketiga, Amsal 13 ayat 20 mengatakan begini. Amsal 13 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bijak, bahasa aslinya adalah wisdom. Orang akan memiliki wisdom, orang akan memiliki hikmat ketika dia memilih komunitasnya. Karena dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jangan jauh-jauh dari rumah ibadah. Jangan jauh-jauh dari perkumpulan seperti ini. Jangan jauh-jauh dari doa fajar. Jangan jauh-jauh dari FA saudara. Berkumpullah dengan orang-orang bijak, karena komunitas akan mempengaruhi saudara. Jangan jauh-jauh dari perkumpulan orang benar. Saya nggak katakan bahwa saudara nggak boleh berteman dengan siapapun di luar sana, tapi inti daripada komunitas saudara itu harus orang-orang benar. Bergaulah dengan orang-orang benar, cari tahu, punya usaha untuk makin ngerti firman Tuhan, karena itu adalah pangkal hikmat.
Saya mau beritahu kepada saudara, komunitas mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah terpikir bahwa satu hari ketika saya melihat istri saya terus kasih makan anak-anak, kadang-kadang kalau mereka lagi susah makan dikasih makan pakai tangan. Satu waktu tanpa saya sadar, nggak ada orang di rumah, saya bilang begini, sayang, aku mau dong disuapin pakai tangan. Ih, nggak malu kamu? Enggak lah, kan nggak ada orang. Disuapin nasi, ikan asin, kerupuk sama sayur asem pakai tangan. Langit terbuka, Petrus, Yohanes mau kelihatan. Dahsyat. Terpengaruh. Tanpa sadar terpengaruh karena lihat terus. Hati-hati dengan komunitas. Komunitas yang bijak membuat saudara jadi bijak. Saya akan tutup dengan kebenaran firman ini. Karena kita seringkali tidak mengerti, tidak berusaha untuk mengerti. Saya akan ambil contoh saja dari firman Tuhan. Ada sebuah ayat yang seringkali disalahgunakan. Karena kita tidak berusaha untuk mengerti, seringkali akhirnya kita terjebak di dalam hal-hal yang sekedar tahu aja, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Saudara nanti baca di rumah, saya nggak punya banyak waktu, nanti saudara baca di rumah 1 Korintus 13 ya, ayat 4-7 itu adalah definisi daripada kasih ya. Sekali lagi saya katakan, kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Ketika saudara baca di situ, itu semuanya berbicara soal keputusan. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu panjang sabar, kasih itu betul-betul hal-hal yang tidak sama sekali tidak ada kepentingan sama hidup sendiri. Itu semuanya dibeberkan di situ. Dan tidak ada satupun yang perasaan, semuanya adalah keputusan, is a decision. Dan kalau saudara pelajari lagi, kasih itu sebenarnya sudah tertulis di dalam hati saudara. Ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat, sudah tertulis dalam hati saudara. Coba kita baca ayatnya, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ketiga mengatakan begini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu seperti hukum Taurat, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat, nilai atribut surgawi, pemberian surga ditulis di atas hati saudara, termasuk kasih, termasuk iman, termasuk kekudusan, termasuk damai sejahtera, termasuk sukacita, ditulis di atas hati saudara. Jadi jangan minta-minta lagi, Tuhan berikan kasih-Mu Tuhan. Tidak, memperkatakan, mengambil keputusan bahwa aku mengasihi. Saudara kalau lagi kesel sama orang, yang bekerja itu emosi. Emosinya kesel. Emosi itu punya adrenalin, hormon adrenalin yang berubah-berubah setiap 5-10 detik. Jadi kalau kesel sama orang ya kesel, karena emosinya kesel. Tapi karena saudara sudah mengerti kebenaran, saudara akan berdoanya begini, bukan minta-minta kasih, Tuhan berikan aku kasih-Mu, bukan begitu. Udah ditulis kok di atas loh batu kita, ambil keputusan. Jadi begini doanya, Tuhan aku lagi kesel sama itu orang, Tuhan aku percaya bahwa kasih-Mu sudah tertulis di atas loh hatiku. Aku mengambil keputusan Tuhan untuk murah hati. Aku mengambil keputusan untuk tidak cemburu. Aku mengambil keputusan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus aku memperkatakan firman-Mu atas hidupku. Terjadilah, amin. Setelah amin, orangnya lewat. Orang yang kita lagi kesel lewat. Masih kesel gak? Ya masih lah, nama juga emosi. Dasar lo botak, gelap, diundang-undang terus lo kenginden. Kesel gak? Kesel, masih kesel. Kita doa lagi, Tuhan saya lepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan aku lepaskan kemurahan hati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orangnya lewat lagi, kesel gak? Masih kesel. Lewat-lewat mulu. Kesel, masih kesel. Tapi terus diperkatakan kan, firman hidup kan, terus diperkatakan. Lambat laun tanpa saudara sadari, tiba-tiba orangnya lewat. Ih, kau udah gak ada rasa apa-apa ya? Kau udah oke ya? Kau udah pulih ya? Karena firman itu hidup. Mengambil keputusan. Karena gak ngerti, akhirnya hidupnya berkutat di situ terus. Gak ngerti bagaimana caranya. Ini saya cuma ambil contoh aja. Saya akan tutup dengan ini. Coba baca di Kejadian. Saya suka sekali dengan kitab Kejadian. Saya ambil contoh ini saudara ya. Saya akan ambil satu contoh aja, karena banyak sekali contoh dan saya nggak punya waktu. Saya akan ambil contoh tentang relationship aja, kemudian saya tutup. Orang banyak salah mengambil keputusan di dalam hubungan demi hubungan ya. Dan orang lebih banyak meluangkan waktunya untuk ambil SIM mobil dan SIM motor daripada mencapai sebuah atau menerima sebuah akte pernikahan. Orang kalau mau belajar mobil itu belajarnya bisa bertahun-tahun.
bisa nyuri-nyuri bawa mobil di kompleks, nabrak-nabrak. Kemarin 2 minggu lalu ada orang yang masuk dalam got di dekat rumah saya dengan motor. Saya lagi tanya sama orangnya, Pak RT, kenapa Pak? Dia nyungsep di situ, Pak. Iya Pak, lagi belajar motor Pak, gas dipikir rem, rem dipikir gas Pak. Wah, luka-luka Pak, lagi belajar motor toh Pak, belum punya SIM. Naik mobil juga gitu, belajarnya lama, bisa bertahun-tahun, 1 tahun, mungkin 6 bulan, mungkin yang paling cepat. Dan setelah itu masuk sekolah belajar, ada mobil yang tulisannya belajar di belakangnya. Saya paling takut di belakang mobil itu, paling takut, kasih sen kiri belok kanan. Saya suka doakan, Tuhan berikan dia hikmat Tuhan, tapi saya jauh-jauh gak berani dekat. Itu usaha loh. Setelah itu baru mereka masuk ambil tes, ngambil SIM. Itu belum tentu juga lulus kalau bener. Jadi waktu mau ngambil SIM itu lama prosesnya. Sementara orang kalau mau ngambil akte pernikahan cepet. Syukur-syukur kalau gerejanya kasih fasilitas untuk di counseling dulu. Kalau tidak, tinggal telepon negara. Pak, saya minta akte pernikahan, bisa datang Pak. Catatan sipil datang, kasih harganya. Keluarlah akte pernikahan. Segampang itu. Makanya kenapa umur mobil atau umurnya motor lebih lama dari umur pernikahan? Karena orang meluangkan waktu lebih banyak di situ. Karena apa? Gak mau ngerti. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kejadian 2 ayat 15. Contoh aja. Betapa fatalnya kalau manusia nggak ngerti firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya suka dengan kitab Kejadian. Di kitab ini adalah betul-betul rancangan dan rencana awalnya Tuhan tentang semuanya. Tentang berkat, tentang relationship, tentang hubungan, semuanya ada di kitab Kejadian. Makanya jangan jadikan kitab ini sebagai sejarah. Baca rancangan dan rencana awalnya Tuhan, semuanya disiratkan di situ. Tuhan Allah mengambil manusia. Manusia itu pria atau wanita? Ayo, pria. Tuhan mengambil pria itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Berarti pria diciptakan pada awalnya diciptakan di dalam hadiratnya Tuhan. Karena Taman Eden atau Eden itu adalah the presence of God artinya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara dalam manusia itu, pria itu harus kerja di dalam hadirat Tuhan. Oke? Yang pertama, pria itu diciptakan fungsinya dia harus tahu bahwa dia diciptakan di dalam hadirat Tuhan. Kemudian pria itu diciptakan dia harus bekerja. Ingat Kejadian 1:29 nanti saudara baca di rumah, itu adalah buah yang menjadi berkat, menjadi kebutuhan yang disiapkan sama Tuhan hari lepas hari, dan ada unsur bijinya di dalam situ. Karena ada unsur bijinya, pria ini yang bekerja ini ketika mendapatkan berkat, mendapatkan hasilnya, dia tabur lagi karena ada unsur bijinya, harus kemudian ditabur lagi dan ditabur lagi. Menjadi luar biasa, menguasai kehidupan, menguasai dunia. Oke, yang ketiga, pria diciptakan sadar bahwa kekuatan fisiknya lebih kuat fisiknya daripada wanita, bukan untuk mukulin wanita, tapi untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Oke. Yang keempat, Kejadian 2 ayat 16 mengatakan begini. Kejadian 2 ayat 16 mengatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Instruksi pertama daripada kerajaan Allah ketika diberikan kepada manusia itu diberikannya kepada pria, bukan wanita. Berarti fungsinya pria pada awalnya adalah pria itu diciptakan harus menjadi guru di rumahnya. Dia berfungsi untuk memberitakan firman dan kebenaran firman Tuhan untuk istri dan anak-anaknya dia. Setelah ini dibeberkan di firman Tuhan, terjadilah ayat yang terakhir ini. Kita baca ayat yang terakhir. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ayat yang sering kali disalahgunakan karena manusia tidak mengerti. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini dipakai di mana-mana, dan ayat ini dipergunakan di mana-mana, dan pasangan demi pasangan datang menghampiri satu sama yang lain mengatakan, gak baik loh katanya seorang diri. Katanya firman Tuhan harus nikah loh. Oke, yuk nikah yuk. Cuman sekedar tahu tapi nggak ngerti ayat itu maksudnya apa. Coba baca perlahan-lahan. Baca lagi perlahan-lahan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Manusia itu adalah pria itu maksudnya. Kata yang paling penting di ayat ini adalah kata itu. Kenapa kata itu adalah kata yang paling penting? Karena pria itu tidak baik seorang diri. Pria yang mana? Pria yang sadar dan tahu bahwa dia diciptakan di dalam hadirat Tuhan. Pria yang tahu dan sadar bahwa dia diciptakan untuk kerja di dalam hadirat Tuhan. Pria yang sadar bahwa dia kekuatan fisiknya untuk menjaga keluarganya, bukan memukuli keluarganya. Dan pria yang sadar bahwa dia diciptakan untuk menjadi guru bagi keluarganya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pria itu tidak baik kalau dia seorang diri.
Jadi wanita-wanita single, orang tua yang punya anak-anak, ajari generasi berikutnya, kalau ketika ada laki-laki datang kepada wanita dan katakan, yuk aku mau menikah denganmu, tanyakan 4 pertanyaan ini. Aku mau menikah denganmu. Tunggu dulu, aku tanya dulu ya, kamu sudah dalam hadirat Tuhan gak? Udah. Kamu udah kerja gak dalam hadirat Tuhan? Udah. Kamu tahu gak bahwa kekuatan fisikmu itu untuk jagai aku dan anak-anak? Tahu dong. Kamu tahu nggak bahwa kamu tuh guru, kamu harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk saya dan anak-anak nantinya? Oh tahu dong, aku sudah ngerti firman Tuhan. Kalau kamu itu seperti itu, kamu tidak baik. Kalau kamu apa? Seorang diri. Cepat-cepat kawin sama aku, gak masalah. Tapi sebaliknya, tanya lagi sama dia, aku mau menikah dong denganmu. Tanya lagi, kamu sudah dalam hadirat Tuhan belum? Belum sih, lagi proses nih. Kamu udah kerja nggak? Aku lagi ngelamar. Kamu tahu nggak bahwa kekuatan fisikmu itu untuk menjaga aku dan anak-anak? Masa toh? Masa iya? Berat banget ya? Iya ya, aku baru tahu tuh. Kamu tahu nggak bahwa kamu diciptakan harus menjadi guru bagi rumah tangga kita? Harus ngajari firman Tuhan. Berat banget ya? Gak tahu. Nah, karena kamu tidak masuk dalam kriteria ini, kamu lebih baik apa? Seorang diri. Jangan kawin, jangan menikah, seorang diri dulu kamu. Kalau ayat ini dimengerti dengan benar, akan banyak hubungan yang diselamatkan. Ada amin saudara? Tapi seringkali orang hanya sekedar tahu saja, gak berusaha untuk ngerti. Tapi ketika pengertian itu ada, hikmat itu ada, hubungan diselamatkan, kehidupan diselamatkan, dan masih banyak lagi. Ini cuma sekedar contoh. Jadi saya ajak saudara, jangan sekedar hanya tahu saja firman Tuhan. Firman yang disampaikan di depan sini, di FA, doa fajar, dimanapun saudara berada, ambil step berikutnya. Saya harus ngerti firman Tuhan, karena itu menjadi bekal bagi saya. Itu adalah pangkal hikmat saya. Aku akan menghargai kasih karunia Tuhan, karena itu pun pangkal hikmat bagi saya. Dan aku akan tertanam di gereja Tuhan, tertanam di FA aku, tertanam di doa fajar, supaya aku menjadi orang yang berhikmat, bijaksana di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dibatasi waktu, tapi firman Tuhan terus berbicara kepada kami. Nanti kalau kami pulang, firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman, dan pelita bagi langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Berikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, meteraikan dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau sekedar hanya tahu saja, tapi kami mau mengerti firman Tuhan. Kami tahu pengenalan akan Allah akan membuat kami makin berhikmat. Dan kami percaya ketika kami menghormati kasih karunia Tuhan, itu pun pangkal hikmat. Dan kami mau tertanam Tuhan di komunitas yang bijak, di gereja Tuhan, di FA kami, di doa fajar, di apapun ya kami bisa datang Tuhan. Komunitas kami pilih yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi jemaat yang berhikmat, mengambil keputusan yang baik dan benar di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi, Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka jalan keluar Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan, jadikan ini bekal bagi hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang luar biasa, kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya.